Reforma agraria hadir untuk memberi kepastian hukum atas tanah serta mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara menyeluruh dan berkeadilan yang sejatinya akan memberikan harapan untuk mencapai pemerataan sosial dan ekonomi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kawan-kawanku sekalian, petani di ladang, nelayan di laut, buruh tani di pematang, dan seluruh rakyat yang menaruh harapan pada sepetak tanah yang adil. Tanah adalah bukan sekedar ruang hidup, tapi juga harapan. Di atas tanah itulah petani menanam. Di atas tanah itulah rakyat menggantungkan masa depan. Maka ketika Presiden Prabowo Subianto dalam rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya menekankan reforma agraria sebagai agenda prioritas. Kita tahu ini bukan sekedar kebijakan administratif. Ini adalah politik keberpihakan. Dengan memberi kepastian hukum atas tanah rakyat, 9 juta hektar lahan akan dibagikan dalam 5 tahun ke depan. Satu langkah besar yang kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi tonggak pemerataan ekonomi, penguatan desa, dan kemandirian pangan nasional. Namun sebagai anggota DPR Komisi 2 DPR RI, saya perlu mengingatkan, reforma agraria tidak cukup hanya bicara soal bagi-bagi sertifikat, soal bagi tanah. Keadilan agraria bukan hanya tentang legalitas, tapi juga tentang produktivitas. Yang pertama, status tanah yang akan dibagikan harus benar-benar jelas. Masih banyak tanah yang tumpang tindih dengan izin konsesi atau wilayah adat yang belum selesai konfliknya. Jangan sampai niat baik redistribusi lahan justru memicu konflik baru. Yang kedua, rakyat yang menerima tanah harus mendapat pendampingan yang real. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri tanpa akses permodalan, tanpa akses mendapatkan pupuk, tanpa akses teknologi dan pelatihan, hanya akan menjadi beban baru. Atau lebih buruknya, atau eksesnya dijual kembali karena tidak sanggup mengelola. Ketiga, kita butuh konsolidasi data antar kementerian dan Pemda, Kementerian ATR BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahkan Pemda sendiri. Semua harus duduk satu meja. Tanpa data spasial dan sosial yang akurat, kita hanya akan mengulang lingkaran salah urus. Keempat, tanah tidak boleh dibagikan tanpa memastikan akses jalan tani, tanpa akses irigasi, tanpa akses pasar dan infrastruktur pendukung lainnya. Tanpa itu produktivitas akan macet di tengah jalan. Dan kita tidak bisa hanya menyalahkan petani ketika lahan itu tak kunjung memberikan hasil. Dan yang kelima, ini hal yang penting. Jangan biarkan reforma agraria ini menjadi pelengkap narasi food estate yang justru mengubah rakyat
dari pemilik lahan menjadi buruh di tanahnya sendiri. Rakyat harus jadi pelaku utama, bukan penonton di rumahnya sendiri. Kawan-kawanku sekalian, reforma agraria bukan hanya proyek. Bahkan reforma agraria memang bukan proyek. Ini adalah peristiwa sejarah yang menentukan arah keadilan sosial kita. Arah mewujudkan Pancasila yang teknokratik. Kalau dijalankan dengan integritas, keperpihakan, dan kepastian atau ketegasan hukum, kita bisa mencatat era Presiden Prabowo sebagai era rekonsiliasi antara tanah dan rakyat. Bagaimana rakyat cinta tanah air kalau tanah tidak punya dan air harus beli. Tapi jika hanya berhenti pada janji dan seremoni, maka tanah hanya akan terus berpindah dari satu elit ke elit lain. Dan rakyat tetap menjadi tamu di negerinya sendiri. Inilah sebabnya kita harus mengawal kerja besar ini bersama. Bukan demi kepentingan siapa-siapa, tetapi demi cita-cita sederhana yang begitu mendalam, bahwa tanah kembali menjadi sumber kehidupan, bukan sumber perebutan, bukan sumber konflik, bukan sumber yang memecah belah antara sesama rakyat. Karena tanah yang tidak memberikan kehidupan bagi rakyatnya hanyalah hamparan sunyi. Dan di titik itu negara kehilangan maknanya sebagai rumah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serutup teh kita sore hari ini.